Oke, bagian berikutnya yaitu tentang outline tentang induksi matematika kuat. Ya, di sini kita akan lihat bahwa induksi matematika kuat outline-nya cukup mirip ya dengan induksi matematika saja. Di induksi matematika kuat kita membuktikan sama seperti induksi matematika, kita ingin membuktikan bahwa pernyataan S1, S2, S3, yaitu pernyataan pertama, pernyataan kedua, pernyataan ketiga ini semuanya benar. Nah, untuk pembuktian induksi kuatnya, yang pertama kita buktikan pernyataan pertama S1 itu benar, sama seperti di induksi matematika biasa, atau bisa juga kita tambahkan beberapa pernyataan yang benar gitu ya. Jadi mungkin S1, S2, S3, S4, S5 dan seterusnya. Nah, kemudian ya ini langkah basis sama seperti tadi, langkah basis. Kemudian yang kedua, kita melakukan langkah induksi. Nah, ini yang berbeda bahwasannya di langkah induksi, hipotesis induksinya ada suatu pernyataan majemuk bahwasanya pernyataan pertama dan pernyataan kedua dan pernyataan ketiga sampai dengan dan pernyataan keempat ini semuanya bernilai benar ya, semuanya bernilai benar. Nah, ini barulah kita menunjukkan bahwa pernyataan ke K tambah 1 itu benar. Nah, ini perlu perlu diperhatikan gitu ya. Nah, kita lihat, kita langsung aja buktikan contohnya gitu ya, bagaimana menggunakan induksi kuat ini. Nah, misalkan kita punya n bilangan asli. Jika n adalah suatu bilangan asli, maka 12 itu membagi habis n pangkat 4 dikurang n kuadrat. Nah, ini sama seperti induksi biasa ya, kita punya langkah basisnya. Yang pertama, saat atau ya, untuk langkah basis kita nggak hanya cukup satu, kita ingin membuat 6 langkah basis ya. Jika n sama dengan 1, maka ya 1 pangkat 4 dikurang 1 pangkat 2 itu sama dengan 0, dan 12 membagi habis 0. Kemudian jika n sama dengan 2, maka 2 pangkat 4 dikurang 2 pangkat 2 ini sama dengan 2 pangkat 2 pangkat 4 itu 16 ya, dikurang 4 itu sama dengan 12, dan tentu saja 12 membagi habis 12 ya. Lalu jika n sama dengan 3, maka 3 pangkat 4 dikurang 3 pangkat 2 ya, itu adalah ini 3 pangkat 4 itu 981 ya, dikurangi 9 berarti hasilnya 72. 72 ini masih juga bisa dibagi 12 ya. Jika n sama dengan 4, maka 4 pangkat 4 dikurang 4 pangkat 2, di sini 16 kali 16 ya. 36, 1 kali 6, 69, 6, 6, 1, 256 ya, 256 kurang 16 hasilnya 240, dan tentu saja 12 membagi habis 240 yaitu hasilnya 20. Nah, jika n-nya sama dengan 5, maka ini bisa dihitung 5 pangkat 4 dikurang 5 pangkat 2 itu hasilnya 600, dan ya 600 masih bisa dibagi 12 yaitu hasilnya 50. Kemudian jika n-nya sama dengan 6 ya, maka 6 pangkat 4 dikurang 6 pangkat 2 itu hasilnya adalah 1260, dan tentu saja 12 bisa membagi habis 1260. Berapa hasilnya? 1000 ya, ini 105 ya. Nah, di sini kita punya langkah basis, kita punya 4
pernyataan bahwa untuk n yang sampai dengan 4 sampai dengan 6, ya kita punya 6, untuk n sampai dengan 6 masih berlaku. Nah, yang ingin kita tunjukkan adalah sekarang langkah induksinya, gitu ya, langkah induksinya. Nah, langkah induksinya gimana? Langkah induksinya misal untuk K yang lebih dari atau sama dengan 6, ya, kita asumsikan 12 ini membagi habis M atau ya M pangkat 4 dikurang M pangkat 2 untuk setiap M-nya lebih dari atau sama dengan 1 dan kurang dari atau sama dengan K. Ini artinya berlaku dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan ke atasnya, gitu ya, sampai K. Nah, yang akan ditunjukkan, ya ini berarti, yaitu S1, S2, S3, sampai dengan SK ini benar atau berlaku. Nah, kemudian akan ditunjukkan bahwa 12 itu membagi habis K tambah 1 pangkat 4 dikurang K tambah 1 kuadrat. Ya, berarti di sini yaitu SK tambah 1 itu benar. Nah, di sini karena kita lihat bahwa K-nya ini mulai dari atau sama dengan 6, ya, lebih dari atau sama dengan 6, berarti SK kurang 6, yaitu atau K kurang 6 itu mulainya dari 1, ya. Karena SK kurang 6 itu masih berlaku, ya, mulai dari 1 sebenarnya kan dia berlaku, ya. SK kurang 6 kurang 5, ya, ini berlaku, maka 12 itu membagi habis K kurang 5 pangkat 4 dikurang K kurang 5 pangkat 2, ya. Atau untuk lebih sederhana, ya, untuk lebih sederhana, ya, lebih sederhana, misal di situ dia pakainya M, tapi jangan pakai M deh, saya pakainya K C misalnya. C itu sama dengan K kurang 5. Nah, maka kita punya adalah 12 sekarang membagi habis C kurang 5 pangkat 4, C pangkat 4 dikurang C pangkat 2 itu dibagi habis oleh 12, yaitu C pangkat 4 dikurang C pangkat 2 sama dengan 12A untuk suatu A. Atau saya jangan pakai C lah, ya, pakai M saja. Karena di atas ini sudah pakai M, jadi saya pakai M juga. Supaya kita nggak banyak huruf. Nah, di sini M pangkat 2, ini N sama dengan K min 1, ini M pangkat 2 dikurang M pangkat 4 dikurang M pangkat 2. Untuk suatu A bilangan bulat. Nah, perhatikan bahwa kita mulainya dari K tambah 1. K tambah 1 pangkat 4 dikurang K tambah 1 kuadrat. Ini sama dengan karena ini kita ganti dengan K-nya kita ganti dengan M, ya. K tambah 1 berarti M tambah 6, gitu ya. M tambah 6 pangkat 4 dikurang M tambah 6 pangkat 2. Nah, ini sama dengan kita pakai
teorema binomial, yaitu di sini hasilnya M pangkat 4 ditambah 24M pangkat 3 ditambah 216M pangkat 2 ditambah 864M ditambah 1296 dikurang, saya pakai kurung lagi, M kuadrat ditambah 12M ditambah 36. Nah, begini, kemudian kita operasikan ini. Ya, kita operasikan. Kita akan punya M pangkat 4 dikurang M kuadrat. Seperti ini. Lalu 24 M pangkat 3 tambah 216M kuadrat. Lalu 864 ini kita kurangi dengan 12. Ya, jadi dapatnya 852 M ya, 852. Kemudian ini 1296 dikurangi 36, kita akan dapatkan hasilnya adalah 1260. Nah, ini semuanya bisa dibagi 12 ya. Ini adalah 12A ditambah 24M pangkat 3 ditambah 216M kuadrat tambah 852M ditambah 1260. Ini sama dengan 12 kali A ditambah 2M pangkat 3 ditambah 18M kuadrat ditambah 71 M ditambah 105. Ya, berarti ini adalah 12 katakanlah B. Ya, jadi kita punya 12 itu membagi habis ini kan, K tambah 1 pangkat 4 dikurang K tambah 1 kuadrat. Ya, jadi untuk setiap N bilangan asli, ya, bilangan asli berlaku 12 itu membagi habis N pangkat 4 dikurang N kuadrat. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kita menggunakan induksi kuat. Nah, cara lain, ya sebenarnya ada materi di buku itu Anda bisa lihat bahwa ada materi tentang graf, cuma akan saya lewatkan karena kita tidak membahas lebih jauh tentang graf. Tapi kemudian ada pembuktian lain, metode lain, yaitu yang berjudul contoh penyangkal terkecil. Nah, ini apa ya namanya? Bentuk perkawinan, ya, pencampuran antara metode induksi dengan pembuktian dengan kontradiksi. Nah, kita akan lihat bahwasanya di sini ya, kalau kita punya pernyataan S1, S2, S3, kita ingin menyatakan bahwa pernyataan tersebut benar semua, kita bisa gunakan contoh penyangkal terkecil. Ya, yang pertama tentu saja langkah basis, ya, seperti pertama, langkah basis kita periksa bahwa pernyataan pertama benar. Kemudian yang kedua, karena kita ingin menyangkal, ya, kita menganggap bahwa kalau ini tidak semuanya benar, ya, ini tidak semua pernyataan tersebut benar. Berarti apa? Berarti ada satu pernyataan yang salah. Nah, tapi karena pernyataan mungkin ada beberapa yang salah, kita ambil yang paling kecil, dia berapa? Oh, ternyata kalau dia di SK, ternyata K itu adalah suatu bilangan yang kecil yang membuat pernyataan ke K ini salah. Ya, mungkin di pernyataan ketiga, keempat, ke-10. Ya, tapi dia lebih dari satu dan itu yang paling kecil. Mungkin ada K yang lebih besar lagi, tapi itu tidak terlalu signifikan berpengaruh. Maka bisa dikatakan bahwa yang terakhir kita ingin membuat apa namanya, kontradiksi gitu ya, bahwa pernyataan di K-1 ini benar dan SK itu salah. Nah, kemudian di sini yang kita akan gunakan kontradiksi. Nah, tapi untuk lebih mudahnya kita langsung ke apa namanya, ke contoh ya. Misalkan saya punya N bilangan asli, maka yang akan ditunjukkan adalah
4 ini membagi habis 5 pangkat N kurang 1. Nah, seperti tadi, ya, langkah pertama adalah periksa basis. Langkah basis, yaitu jika N sama dengan 1, maka 5 pangkat N kurang 1 itu sama dengan 5 pangkat 1 kurang 1 sama dengan 4, dan 4 itu habis membagi 4, atau habis dibagi oleh 4. Ya, 4 membagi habis 4. Ini benar. Kemudian demi kontradiksi, ya, demi kontradiksi, misalkan bahwasanya tidak benar bahwa empat itu habis membagi 5 pangkat N kurang 1 untuk setiap N bilangan asli. Berarti apa? Berarti ada yang salah gitu ya. Ada sebuah bilangan, katakanlah K, M, N, M, C, B, atau apapun itu ya. Sehingga P ini tidak membagi habis 5 pangkat N kurang 1. Atau di sini kita ambil pernyataan pertama yang mungkin muncul gitu ya. Misal K lebih dari 1 adalah bilangan asli terkecil di mana 4 ini tidak habis membagi 5 pangkat K dikurang 1. Nah, berarti apa? Karena dia adalah yang terkecil, maka 4 membagi habis 5 pangkat K kurang 1 dikurangi 1. Gitu ya. Berarti maka ada bilangan bulat A sehingga 5K kurang 1 dikurangi 1 ini sama dengan 4A. Ya. Sehingga ini di Oke. Jadi 5 pangkat K kurang 1 dikurangi 1 ini sama dengan 4A. Nah, kemudian ini kita operasikan, kita kalikan kedua ruas dengan 5. Maka kita akan dapatkan 5 dikali 5 pangkat K kurang 1 sama dengan 5 kali 4A. Ya. Ini sama dengan 5 pangkat K dikurang 5 sama dengan 20A. Kemudian kita kurangi kedua ruas dengan, atau kita tambah kedua ruas dengan 4. Maka kita punya di sebelah kiri itu adalah 5 pangkat K dikurang 5 tambah 4 sama dengan 20A tambah 4. Di sini kita akan dapatkan di kiri 5K kurang 1 sama dengan yang kanan, kita bisa keluarkan 4-nya, yaitu 4 kali 5A tambah 1. Ya. Berarti apa? Jadi 5 pangkat K kurang 1 dapat dibagi 4. Ya. Ya, ini kontradiksi. Terjadi suatu kontradiksi. Nah, jadi langkah 2 ini, ini saya hapus. Langkah 2 yang ini salah, ya. Berarti apa? Langkah 2, asumsi pada langkah 2 itu salah. Untuk mengasumsikan
bahwa 4 itu ada, atau bahwa ya angka 2 salah gitu ya. Bahwasanya kita tidak membenarkan 4 itu membagi habis 5 pangkat N kurang 1. Jadi ya karena dia salah ya kita balik lagi kontradiksinya itu ya. Asumsi kita balik, yaitu 4 membagi habis 5 pangkat N kurang 1 ini benar. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini salah satu cara ya untuk menunjukkan sebuah pernyataan itu benar atau tidak. Nah, sebenarnya ada beberapa teorema, cuma tidak terlalu menarik. Tapi yang saya tertarik untuk membahas di sini adalah tentang barisan Fibonacci, yaitu suatu barisan yang mungkin bisa Anda temukan sebenarnya di alam secara natural ya. Anda bisa lihat, nanti Anda bisa cari apa itu barisan Fibonacci, apa itu bilangan Fibonacci, apa hubungannya dengan alam ya. Nah, di sini kita akan definisikan dulu apa itu barisan Fibonacci. Barisan Fibonacci adalah barisan yang terdiri dari ini: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 34 dan seterusnya. Apa menariknya kalau Anda perhatikan di sini, 1 ditambah 1 hasilnya 2 ya. 1 ditambah 2 hasilnya 3. 3 tambah 2 hasilnya 5. 5 tambah 3 tambah 5 hasilnya 8. Jadi 1 tambah 1 2, 1 tambah 2 3, 2 tambah 3 5, 3 tambah 5 8 ya, yang ini. Habis itu 5 tambah 8 13 yang ini, dan seterusnya. Atau kita bisa, kalau kita notasikan bahwa Fn adalah suku ke N dari barisan Fibonacci ya, kita bisa tuliskan bahwa Fn tambah 2 itu sama dengan Fn tambah 1 ditambah Fn. Artinya apa? Suku ke-10 itu sama dengan suku ke-9 ditambah suku ke-8 ya. Jadi dua penjumlahan dua bilangan sebelumnya itu menghasilkan bilangan berikutnya ya. Nah, di sini ada sebuah teorema atau sebuah aturan ini ya. Ya, ini buktinya nanti bisa Anda coba gitu ya, menggunakan induksi matematika biasa. Nggak terlalu rumit. Cuma yang menarik adalah kalau misalnya ini kita bagi gitu ya. Ya, ini kan Fn tambah 1 kuadrat dikurang Fn tambah 1 Fn dikurang Fn kuadrat sama dengan negatif 1 pangkat N. Kalau kita bagi semua ini dengan seper Fn kuadrat ya, kita akan dapatkan yang sebelah kiri ini Fn tambah 1 kuadrat per Fn kuadrat dikurang Fn tambah 1 per Fn dikurang 1 sama dengan 1 per Fn kuadrat ya, min 1 pangkat N ini ya. Nah, ini kalau yang sebelah kanan semakin besar N-nya ya, yang sebelah kanan ini min 1 pangkat N per Fn, ini akan, kalau kita ambil limitnya itu ya, kita ambil limit N menuju hingga, dia akan menuju 0 ya. Berarti yang sebelah kiri ini juga harusnya untuk limit N menuju hingga dia akan menuju 0 ya. Nah, kita perhatikan yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri ini Fn tambah 1, ini bisa kita tuliskan menjadi ya, kita misalkan ini Fn tambah 1 per Fn. Ini kan kita bisa tuliskan, bentar. Kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini
Ya ini berarti kan dia mirip dengan x kuadrat dikurang x kurang 1 sama dengan 0. Ya kalau n-nya menuju tak hingga gitu ya. Ya. Eh ya, untuk n-nya menuju tak hingga. Ini kayak seperti ini. Ini ya, untuk ya tentu limit n menuju tak hingga. Di sini kita akan lihat bahwasanya x itu ya limit dari fn tambah 1 per fn n menuju tak hingga itu akan sama dengan x ya, akar dari x gitu ya, atau namanya apa ya, nilai dari x yang ini ya. Jadi hasil dari akar ini atau ya solusi dari persamaan ini adalah nilai dari limitnya. Nah solusinya berapa? Solusi dari ini adalah kalau kita pakai rumus ABC, x12 itu sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Yaitu min b-nya adalah 1, min 1 jadi 1 di sini plus minus akar b kuadrat 1 ya, 1 dikurang ini 4ac ditambah gitu ya, tambah 4 karena ini negatif 1 per 2a 2. Ya, jadi sama dengan 1 plus minus akar 5 per 2. Nah, karena Fn tambah 1 per Fn ini tentu bilangan positif, yang kita ambil adalah positifnya. Jadi, di sini dia akan menuju ke 1 plus akar 5 per 2. Nah, ini kalau Anda cari nilainya, ya, dia akan mendekati 1,618003 dan seterusnya. 033 ya. 033 dan seterusnya. Dan ini biasanya disebut sebagai golden ratio yang biasanya dilambangkan dengan V. Ya, ini V-nya agak miring-miring. Saya kasih lurus. Nah, V bacanya V seperti ini. Ya. Ini adalah golden ratio atau rasio emas yang nanti bisa Anda kalau penasaran apa sih rasio emas, apa sih perbandingan dari Fibonacci ini akan membentuk rasio emas gitu ya. Bisa Anda Anda cari di Google, nanti bisa Anda lihat di YouTube beberapa video-video yang menarik terkait dengan golden ratio ini ya. Nah, ini bisa dibuktikan menggunakan induksi ya. Ya, ini sedikit intermezzo aja gitu. Untuk latihan sebenarnya Anda bisa coba kerjakan saja yang exercise di chapter 10 halaman 169. Itu cukup mudah untuk dipahami kalimat-kalimatnya. Ya, Anda bisa coba nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 ya. Itu kayaknya masih mudah. Nomor 5 juga mungkin masih mudah. Bisa dicoba kerjakan. Wah, ini banyak sekali sebenarnya soal-soal latihannya. Anda bisa coba-coba ya. Semakin banyak Anda mencoba, semakin paham Anda terkait materi induksi matematika ini. Dan ini sangat berguna. Kenapa saya bilang sangat berguna? Karena hampir semua pernyataan-pernyataan yang melibatkan bilangan asli bisa dibuktikan dengan induksi matematika dan lebih mudah dibuktikan dengan induksi matematika. Saya rasa itu saja video kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.